Salam kerahiman. Kita ketemu lagi dengan tema yang baru, tetap bicara tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Dan kali ini saya ingin membahas atau ngobrol tentang wahyu-wahyu yang ada di dalam buku Diary Suster Faustina. Khususnya bicara tentang buku Diary Suster Faustina, buku harian Santa Faustina. Buku harian tersebut, seperti kita tahu ya, bukunya seperti ini. Semua pasti sudah tahu dan sudah punya. Buku ini dibuat oleh Suster Faustina antara tahun 1934 sampai 1938. Isinya antara lain adalah suatu respon, suatu tanggapan, suatu komentar yang dia berikan kepada Yesus, khususnya karena Yesus memberikan instruksi-instruksi khusus kepada Suster Faustina. Banyak pesan-pesan, juga permintaan, juga sharing, juga apa yang Yesus janjikan untuk kita semua. Dan juga dalam buku diary tersebut juga dicatat apa yang diminta oleh Pastor Sopocko. Pastor Sopocko adalah Bapak pengakuan yang diberikan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Nah, salah satu bisa terjadinya ada buku diary Suster Faustina dibandingkan dengan santo-santo yang lain. Hal ini terjadi karena Pastor Sopocko yang meminta Suster Faustina untuk membuat catatan, membuat diary, membuat buku harian. Karena pengakuan dosa yang dilakukan oleh Suster Faustina berbeda dengan pengakuan dosa pada umumnya. Dia bisa bercerita, dia bisa bertanya, dia bisa minta pendapat, dia bisa mengusulkan kepada Pastor Sopocko. Jadi dalam sakramen tobat, dalam ruang pengakuan dosa, bukan hanya sekedar mengaku dosa. Nah, itulah yang menyebabkan antara lain Pastor Sopocko bilang, buat catatan, buat buku diary, buku harian ya, tentang pengalaman-pengalaman Suster Faustina yang menyebabkan kita semua jadi tahu ada diary Suster Faustina. Kalau kita perhatikan, walaupun ada nomor urut dari nomor 1 sampai sekian, itu hanya untuk memudahkan. Karena pada kenyataannya, kejadian yang dicatat di dalam diary itu belum tentu berurutan. Contoh, suatu kali pada waktu Suster Faustina sering membuat buku diary, buku tersebut pernah sama dia dibakar. Nah, pada waktu Pastor Sopocko tahu bahwa buku catatan dia bakar, Pastor Sopocko minta supaya ditulis kembali. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi tahapannya belum tentu berurutan peristiwa demi peristiwa. Kemungkinan yang ditulis oleh Suster Faustina adalah pas pada saat itu yang dia pikirkan, atau doa yang dia panjatkan, atau juga barangkali dia mengalami suatu pengalaman istimewa dengan Tuhan sehingga dia tulis. Contoh, Suster Faustina mengalami permintaan Tuhan untuk dia hidup lebih sempurna pada usia 7 tahun. Tapi di buku diary, peristiwa tersebut dicatat sekian tahun kemudian dari buku harian tersebut. Jadi itulah salah satu contoh yang menyebutkan bahwa tidak selalu dicatat berurutan. Nah, isi dari buku diary seperti Bapak Ibu pasti sudah tahu juga ya. Saya cuma mau merangkum sedikit apa yang saya tahu. Isinya antara lain tentang wahyu-wahyu Tuhan. Ada juga tentang pengajaran tentang bagaimana harus percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan pengajaran juga tentang berbelas kasih, pengajaran tentang ekaristi, tentang sakramen tobat, pentingnya sakramen tobat dan apa yang terjadi dalam ruang pengakuan dosa,
juga pengajaran tentang Bunda Maria. Ada tentang kehidupan rohani dan juga sharing-sharing dari Suster Faustina di mana dia berdoa silih untuk menanggung penderitaan dari sesama, dari orang lain. Selain pengajaran, juga ada banyak doa-doa di dalam buku diary ya, banyak doa-doa dengan doa-doa perbedaan sesuai dengan tujuan daripada doa tersebut. Juga bisa didapat pencerahan-pencerahan. Di dalam diary juga disebutkan bagaimana relasi Suster Faustina dengan Allah Bapa, dengan Yesus terutama ya, dengan Roh Kudus, dengan Santa Santo, dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dengan Bunda Maria, juga bahkan relasi dia dengan jiwa-jiwa yang sedang sekarat, jiwa-jiwa yang menderita, jiwa-jiwa yang putus asa, jiwa-jiwa yang ada di purgatorium, jiwa-jiwa yang berdosa. Juga ada cerita dari Suster Faustina tentang bagaimana setan mengganggu dia. Bicara sedikit ya, juga bicara tentang purgatorium, tentang neraka, tentang surga. Dan kalau semakin buku diary tersebut dibaca, dipelajari, maka semakin banyak bukti atau semakin banyak pencerahan yang bisa kita dapat. Dan Tuhan semakin berbicara. Nah, yang mau dibahas di sini adalah saya hanya fokus kepada wahyu-wahyu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Dan berdasarkan buku ya, buku yang ditulis atau hasil studi dari Pastor Ignasi Rosicki, hidup tahun 1911 sampai 1983, dia membuat ringkasan ada 82 wahyu di dalam buku diary Suster Faustina. Siapa Pastor Ignasi Rosicki ini? Dia adalah orang yang diminta pertama kali untuk mempelajari buku diary Suster Faustina, yaitu pada tanggal 21 Oktober 1965. Waktu itu Uskup Agung Krakow, yaitu Bapak Karol Wojtyla, minta kepada Pastor Rosicki ini untuk menganalisa diary-nya Suster Faustina. Selain diary yang dianalisa, juga diminta untuk menganalisa surat menyurat yang dibuat oleh Suster Faustina kepada pihak lain, antara lain kepada sesama suster. Nah, untuk proses ini diminta oleh Uskup Agung Krakow tersebut adalah dalam rangka proses analisa persiapan untuk supaya Suster Faustina diproses sebagai salah satu orang kudus, proses beatifikasi. Awalnya Pastor Rosicki ini menolak, nggak mau dia disuruh menganalisa seorang suster yang menurut dia nggak ada apa-apanya, bukan terkenal lagi, tidak dikenal, dikatakan seperti itu ya. Dia nggak mau, karena tidak dikenal, karena suster yang biasa-biasa saja dan sederhana, dan malahan yang dia tahu Suster Faustina ini suster yang berhalusinasi. Jadi dia nggak mau. Ya mungkin dia pikir ngapain ya buang waktu menganalisa sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Tapi karena diminta oleh Uskup Agung Krakow, maka dia akhirnya membaca. Tapi baca asal aja ya dia baca. Nah, pada waktu dia baca buku diary tersebut yang kedua kali, jadi setelah baca satu kali ya sudah selesai. Kemudian dia ulang lagi baca buku tersebut yang kedua kalinya. Nah, di sana dia memutuskan
bahwa dia akan menyiapkan seluruh waktunya, konsentrasinya, pikirannya, hatinya untuk sungguh-sungguh fokus untuk menganalisa diary tersebut. Dan ternyata dia perlu waktu 10 tahun untuk melakukan hal tersebut. Luar biasa ya. 10 tahun dia perlu waktu untuk menganalisa, membaca buku diary tersebut. Juga termasuk surat menyurat yang dibuat oleh Suster Faustina. Dan ternyata memang di sana dia menemukan ada informasi yang nggak lengkap. Ada informasi yang tidak akurat. Bahkan ada informasi yang salah. Kalau kita masih ingat, tahun 1958, devosi ini pernah di-ban oleh Vatikan. Hal itu disebabkan karena diary Suster Faustina, kita bayangkan ya, dia sekolah 3 SD, dia mencatat bukan untuk dipublikasi, dia mencatat untuk diary dia sendiri, catatan dia sendiri. Jadi bisa saja dibayangkan mungkin catatannya tidak lengkap karena dia bisa mengerti apa yang dia tulis, atau juga karena bahasanya yang memang baru kelas 3 SD. Jadi ada satu buku mengatakan bahwa buku diary Suster Faustina yang asli itu ditulis bukan berdasarkan huruf, tapi berdasarkan spelling, berdasarkan bunyi. Jadi mungkin contoh dalam bahasa Inggris, book, buku, tulisannya kan B-O-O-K, tapi yang ditulis oleh Suster Faustina B-U-K, book. Jadi bukan berdasarkan alfabetnya, tapi berdasarkan spelling, berdasarkan bagaimana cara dia membaca. Juga tidak ada titik koma. Nah, karena tidak lengkap, maka ada seorang suster yang lebih senior berusaha untuk melengkapi catatan diary Suster Faustina yang tidak lengkap tersebut. Tapi karena bukan dia yang menulis, maka penempatan titik komanya pun mungkin jadi salah. Gara-gara penempatan titik koma salah, gara-gara kelengkapan melengkapi kalimat juga, justru artinya jadi salah. Nah, itulah salah satu sebab devosi ini di-ban oleh Vatikan tahun 1958. Tidak boleh beredar. Semua gambar-gambar kerahiman harus diturunkan. Nah, dalam studi Pastor Rosicki ini yang selama 10 tahun itu, dia akhirnya mengelompokkan wahyu-wahyunya Yesus kepada Suster Faustina menjadi 82 wahyu. Dan bisa disebut juga sebagai mini diary. Pewahyuan tersebut dikelompokkan ada 82, antara lain ya, dengan tema-tema yang berbeda. Antara lain bicara tentang gambar kerahiman, tentang pesta kerahiman, tentang koronka, tentang jam kerahiman, tentang perbuatan belas kasih, juga bicara tentang ekaristi, bicara tentang novena, bicara tentang sakramen tobat, juga bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, bicara tentang hari penghakiman, tentang jam kerahiman, juga bicara tentang pewartaan Tuhan dan juga khotbah-khotbah. Nah, itulah pengelompokan dari 82 wahyu Pastor Rosicki tersebut. Nah, dari dasar itu saya ingin membuat video, ingin sharing dengan Bapak Ibu, ya, membagikan apa yang sudah saya baca di dalam video-video setiap minggu ya. Saya akan mulai setiap hari Rabu. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita selama 52 kali tahun 2023, 82 wahyu itu bisa dibahas, bisa selesai. Minggu depan saya akan mulai dengan gambar kerahiman ilahi. Itu aja sedikit pengantar. Semoga video ini bisa berkenan untuk Bapak Ibu, dan juga kita bisa semakin mencintai devosi kerahiman dan semakin menjadi devosan kerahiman ilahi. Terima kasih. Salam kerahiman.